Ramadan, 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 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,4 Ronggolawe FM radio kita. Halo, selamat sore Mitra Ronggolawe. Gimana dengan kabar Anda untuk sore hari ini? Baik, seperti biasa, saatnya kita akan mengikuti santapan rohani berbuka puasa. Dan kali ini kita bersama dengan Kiai Haji Hidayatur Rahman dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Tuban, yang akan memberikan santapan rohani dengan tema sebab-sebab perpecahan dalam Islam. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Ronggolawe FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu ingat kepada Khalik pencipta kita yang memberikan kita nafas, memberikan kita nyawa untuk selalu beraktivitas dalam kehidupan kita, memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang suci ini. Pada akhir daripada bulan yang suci ini kita diberikan kemuliaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Semoga kita bisa untuk meraihnya pada akhir daripada bulan Ramadan ini. Karena dengan kesehatan dan kesempatan itulah sesuatu yang berharga bagi kita. Ada kalanya yang sempat tapi tidak sehat, ada kalanya sehat tetapi tidak sempat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun katsirun 'alaiha minan nas, as-sihhah wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu sehat dan sempat. Contohnya, ada orang sehat tapi tidak sempat, yaitu orang yang berada di penjara. Sehat semua tapi tidak sempat untuk bersama-sama melaksanakan silaturahmi, melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Ada yang sempatannya banyak tapi tidak sehat, yaitu orang yang berada di rumah sakit. Kesempatannya banyak tapi kesehatannya tidak memungkinkan untuk kita menambah ibadah di bulan suci ini. Salawat dan salam marilah kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, mandat yang paling besar sesuai dengan perjanjian Allah ketika Rasulullah dipanggil di Sidratil Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaturkan salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salawat, kesejahteraan, kebaikan hanya milikmu ya Allah. Lalu Allah menjawabnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, dan rahmat Allah kasih sayang atas padamu. Rasulullah tidak lupa didoakan Allah. Beliau mengajak kita semua, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan atas kami ya Allah dan hamba-hambamu yang saleh. Disinilah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar Radio Ronggolawe FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sekali lagi tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, terutama permasalahan yang berhubungan dengan muamalah bainan nas, hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, di mana permasalahan-permasalahan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Perbedaan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita harus berbeda, ada kalanya memang kita ditakdirkan berbeda. Namun kita bisa mengkondisikan hal itu semua dengan selalu saling menghormati, saling toleransi, saling memberikan kemudahan kepada orang lain untuk menjalankan sesuatu apa yang diyakininya. Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran
bahwasanya kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Lita'arafu inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu saling mengenal. Artinya mengenal adalah saling menghormati. Kalau orang sudah kenal, itu biasanya tahu kejelekan, kebaikan, kekurangan, kelebihannya, sehingga menjadi faham dan menjadi sesuatu hal yang biasa. Itu lita'arafu. Tapi kalau kita awal belum kenal, misalnya datang bertemu dengan orang yang menurut kita orang itu tidak sama dengan kita, pasti akan terlihat yang pertama, kalau tidak kebaikannya, kejelekannya. Yang sangat dominan biasanya kalau tidak kejelekan adalah kebaikan. Misalnya kita ketemu orang yang cantik, kita yang pertama adalah takjub dengan kecantikannya karena belum kenal. Tapi kalau sudah kenal beberapa hari ketemu, kecantikannya sudah luntur, sudah biasa itu. Dan juga diciptakan kita beragama, kita berbeda, itu untuk saling mengenal juga. Ujung-ujungnya nanti di dalam Al-Quran simpulan ayatnya adalah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Biarkan nanti pada hari kiamat Allah yang akan memberitahu perbedaan kamu yang dulu kamu perselisihkan. Jadi yang menjustifikasi itu Allah, bukan kita. Nah, inilah perbedaan yang ada. Dalam hadis Rasulullah SAW, materi pada kesempatan ini adalah perpecahan umat Islam menjadi 70 sekte, 70 golongan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW an Ibnu Majah, Nabi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul bersabda, riwayat Abu Dawud Tirmidzi, disebutkan sataftariku ummati, atau yang pertama adalah iftaraqatul yahud ala 71 firqah wa tafarraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftariku ummati ala 73 firqah. Orang Yahudi nanti akan terpecah menjadi 71 golongan atau sekte. Orang Nasrani 72 sekte golongan, dan orang Islam terpecah menjadi 73 golongan atau sekte. Semua, kata Rasulullah SAW, akan masuk neraka illa wahidan, kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzi ana alaihi wa ashabi. Mereka itu adalah yang selalu berpegang teguh kepada apa yang kulakukan dan para sahabat lakukan. Dari sinilah, hadis inilah yang melatar belakangi perpecahan dalam umat Islam. Perpecahan di dalam umat Islam yang dulu Rasulullah mengatakan 73, tapi faktanya sekarang aliran di dalam Islam lebih daripada 100 atau bahkan ribuan daripada golongan atau kelompok yang ada di dalam umat Islam itu sendiri. Tapi ini adalah sebuah sinyal, sebuah tanda bahwasanya perbedaan itu akan terus berkembang. Dan hanya satu yang akan masuk surga, yaitu yang satu itu diperebutkan dari ribuan kelompok-kelompok. Jadi semua mengatakan saya yang satu itu, yaitu yang selalu mengikuti Rasulullah dan sahabatnya, itu saya. Akhirnya seorang profesor dari Universitas Islam Bandung memberikan kesimpulan dengan mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, yang dimaksud hadis tersebut itu adalah satu masuk surga dibalik, satu yang masuk neraka, yang lainnya masuk surga. Siapa yang masuk neraka itu?
yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling bagus sehingga menyalahkan dan memberikan label kepada yang lain adalah ahli neraka. Karena sudah jelas Rasulullah SAW dalam hadisnya itu dilarang mengkafirkan orang lain, dilarang memberikan label kafir kepada orang lain. Maka dalam hadisnya, barang siapa yang kafaro, mengkafirkan, fa'alaihi kufruh, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Nah, ini dijelaskan dalam pentafsiran daripada hadis tersebut. Mengapa satu yang masuk neraka? Karena ini disebabkan dia mengaku dirinya benar dan menganggap yang lainnya salah dan kafir. Dalam sebuah maqalah juga disebutkan, man idda'a annahu ahlun min ahlil jannah fa'alam annahu ahlun min ahlin nar. Ketahuilah, siapa yang menganggap dirinya adalah ahli surga, ketahuilah bahwasanya dia itu adalah ahli neraka sebenar-benarnya. Karena dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, namanya ulama penerus Nabi, tidak ada yang berani menjamin dirinya masuk surga. Tidak ada. Karena surga adalah hak mutlak prerogatif daripada Allah. Ulama hanya berusaha untuk meraih kebahagiaan di surga. Tidak ada yang mengklaim dirinya saya ahli surga. Menurut kelompok-kelompok yang mengkafirkan, saya juga tidak mengklaim diri saya masuk surga. Kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan, kelompok-kelompok suka menghina kelompok lain, itu juga dia mengatakan saya juga tidak bisa mengklaim ahli surga. Tapi dengan pernyataan mereka, dengan menganggap kelompok lain sesat, dengan menganggap kelompok lain itu kafir, dengan menganggap kelompok lain itu masuk neraka, dia sudah secara pasti menyatakan bahwasanya saya ahli surga. Disinilah mereka merubah kata-kata mereka. Saya juga tidak merasa ahli surga. Tapi mengapa kamu menganggap orang lain ahli neraka? Kalau kau anggap orang lain ahli neraka, berarti kamu ahli surga. Disinilah pengakuan-pengakuan yang menurut secara umum ini tidak perlu lah kita memberikan statement-statement yang kurang bisa diterima oleh kelompok-kelompok lain. Maka dari itu, menurut Rasulullah tadi adalah al-firqatun najiyah hum ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok yang selamat itu adalah orang-orang atau kelompok yang selalu mengikuti sunnah Allah, sunnah Rasulullah wal jamaah, dan mengikuti kelompok-kelompok yang besar. Sebagaimana ilustrasi, kelompok besar itu lebih susah untuk dibelokkan daripada kelompok kecil. Bagaimana perahu yang besar itu lebih susah berbelok daripada perahu kecil. Kalau perahu kecil sekali dayung saja sudah bisa belok. Tapi kalau perahu bahtera yang sangat besar, butuh kekuatan, butuh nahkoda yang sangat luar biasa untuk membelokkan kayuhan, dayungan, bukan hanya satu kali dayungan, tetapi ribuan dayungan, dan satunya tidak mendayung. Ini bisa merubah arah atau pembelok daripada sebuah bahtera tersebut. Makanya Rasulullah SAW selalu memberikan gambaran, ikutilah sawadul a'zam, kelompok yang besar, karena di sana di dalam kelompok yang besar di situ pasti akan ada orang-orang yang bertanggung jawab, ulama-ulama yang memberikan benteng seandainya masuk neraka. Maka yang masuk neraka ya ulama-ulama itu dulu, kiai-kiai dulu yang masuk neraka. Misalnya dikatakan ini tidak boleh, ini syirik kepada Allah, ziarah kubur yang syirik dan lain sebagainya. Yang masuk neraka ya kiai-kiai itu dulu,
ulama-ulama terdahulu. Apakah Allah ridho memasukkan para ulama yang notabene mereka ahli ibadah, mereka ahli wirai, mereka ahli dalam ilmu, dimasukkan neraka? Ya jelas tidak mungkin. Otak siapa yang bisa membenarkan hal tersebut? Tidak ada yang bisa membenarkan. Maka dari itu kita mengikuti sesuatu yang paling besar. Kaum muslimin, para pendengar Radio Ronggolawe FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsiran Imam Abu Mansur bin Tahir At-Tamimi dalam menjelaskan hadis tersebut di atas, sungguh orang-orang yang memiliki makalah ini mengetahui bahwa Rasulullah SAW tidak bermaksud mengidentifikasi golongan yang tercela itu ditujukan kepada golongan yang berselisih dalam menyikapi masalah-masalah fikih yang bersifat furu'iyah, yang berkaitan dengan hukum halal haram. Akan tetapi beliau menghendaki dengan pencelaan tersebut, yaitu orang yang menentang ahlul haq, ahli kebenaran, di dalam permasalahan-permasalahan dasar tauhid, di dalam masalah takdir baik dan buruk, di dalam memberikan batasan-batasan kenabian dan kerasulan, di dalam masalah-masalah bagaimana mencintai para sahabat, dan apa saja yang berkaitan dengan masalah-masalah yang tersebut di atas. Karena mereka yang berselisih dalam masalah-masalah ini tidak saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan perselisihan yang terjadi pada golongan-golongan pertama, mereka berbeda pada dalam masalah fikih tanpa mengkafirkan yang lain, tanpa memfasikkan golongan yang lain yang berbeda pendapat. Oleh karena itulah interpretasi penafsiran yang benar adalah disandarkan kepada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan akidah, bukan perbedaan furu'iyah dalam fikih, bukan perbedaan cabang-cabang dalam fikih. Yang mana pada akhir era sahabat terjadilah perselisihan, yaitu Qadariyah yang dicikal bakali oleh Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya. Dalam perselisihan ini sejumlah sahabat mutaakhirin terlepas tangan dari golongan tersebut, seperti Abdullah bin Umar, Jabir, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan lain-lain. Maka dari itu kita mencari jalan tengah saja. Kita mengikuti mana yang kita yakini kebenarannya dengan disandarkan dengan orang yang menurut kita ahli dalam bidang ilmu, dalam bidang fikih, dalam bidang akhlaknya, tata keramanya sesuai tidak dengan Rasulullah SAW. Jangan hanya asal mengikuti ulama yang tampangnya memang kayak tampang ya mengikuti Rasulullah dengan pakaian kebesaran jubah, dengan jenggot panjang, dengan jidat yang hitam, lalu dia berdakwah tapi dakwahnya penuh dengan kebencian, dakwahnya pembenaran diri sendiri, tidak memberikan kedamaian. Ini harus kita waspadai. Sekarang era teknologi digital semakin canggih, kalaupun kita tidak menginginkannya, kadang-kadang masuk sendiri dari WA teman. Ada yang posting video-video yang membuat resah, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita amalkan, ya. Kita buka channel YouTube tentang dakwah Islam, yang keluar kadang-kadang juga hal-hal yang menyulut kebencian di dalam masyarakat kita. Kita lihat TV, channel TV juga sama. Kita ingin pencerahan dalam agama, tambah diisi dengan kebencian. Hati kita diobrak-abrik dengan sesuatu yang menurut kita tidak menenteramkan hati kita, tapi lebih kepada kebencian. Kita waktu berhati-hati dengan dakwah-dakwah model seperti ini, dan itu perlu kita luruskan. Boleh berbeda pendapat, boleh kita tidak satu golongan, tetapi lebih baik kalau kita bertoleransi, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan, sehingga Islam terlihat damai, rukun, dakwah Islam semakin jaya,
orang semakin senang dengan kehadiran Islam, tidak takut dengan Islam. Wajah Islam bukan wajah yang bengis atau mudarat kepada orang lain. Kehadiran kita harus selalu dirindukan oleh orang banyak, bukan kehadiran kita tidak diinginkan oleh orang lain. Sehingga Islam bisa menjadi apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutusmu kecuali menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Alam bukan manusia, alam tetapi seluruhnya. Alam adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam manusia saja kita tidak memberikan kasih, bagaimana kita akan memberikan kasih kepada seluruh alam, orang yang berbeda agama, kepada hewan, kepada alam semesta ini, kepada bumi, tumbuhan dan lain sebagainya. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu berada di dalam koridor Islam. Kita berbeda tetapi satu dalam jiwa. Kita berbeda tetapi tidak saling menyalahkan. Kita berbeda tapi saling menghormati. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita diberikan keimanan dan keislaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mitra Ronggolawe, demikian santapan rohani Ramadan berbuka puasa bersama Kiai Haji Hidayatur Rahman dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Tuban dengan tema sebab-sebab perpecahan dalam Islam. Dan Anda bisa mengikuti lagi santapan rohani Ramadan berbuka puasa selanjutnya di waktu yang sama selama bulan Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.